Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast kami. Gimana kabarnya nih? Semoga kabar kalian baik selalu ya. Senang sekali, saya Abraham Moses dari kelas 10 IPS 2 bisa menyapa teman-teman di siaran podcast kali ini. Nah, kali ini aku masih ditemenin dengan 3 teman aku nih, yaitu ada Aku Fiorenza dari kelas 10 IPS 1. Aku Aileen dari 10 Bahasa. Saya Kevin dari kelas 10 MIPA 1. Untuk podcast kali ini, kita akan membahas tentang menjaga pola hidup sehat di masa pandemi. Omong-omong soal Solo nih guys, aku pernah dengar Solo tuh dulu pernah dapat peringkat pertama kinerja otonomi daerah terbaik loh. Kalau gak salah tahun 2009, zamannya Pak Jokowi masih jadi wali kota. Oh iya, otonomi daerah tujuannya untuk percepatan tercapainya masyarakat adil dan makmur melalui proses pembangunan yang partisipatif. Iya, Surakarta sejak tahun 2001 telah melaksanakan proses partisipasi melalui musyawarah kelurahan, kecamatan, dan kota membangun atau biasa disebut dengan Maskelkem dan Kotbang. Program ini akhirnya diadopsi oleh pusat, dilaksanakan secara nasional pada tahun 2004 yang kemudian berubah nama menjadi Musyawarah Perencanaan Pembangunan, bisa disebut juga Musrenbang. Melalui surat edaran bersama Menteri Perencanaan Pembangunan, Bappenas, dan Menteri Dalam Negeri nomor 1354 MPPN 3 2004 perihal pedoman pelaksanaan forum Musrenbang dan perencanaan pembangunan partisipatif daerah. Wah, keren sih Solo pernah dapat peringkat kinerja otonomi daerah. BTW Solo itu kan masih ada keratonnya kan, Kasunanan Surakarta Hadiningrat sama Keraton Mangkunegaran. Kalau keraton gitu kan ada kasta atau gelar. Setauku itu ada Kanjeng Panembahan, Kanjeng Pangeran Adipati, Kanjeng Pangeran Haria, Kanjeng Raden Ayu, Kanjeng Raden Tumenggung, dan sebagainya. Ada banyak sebenarnya gelar-gelar keraton gitu. Sebentar deh, sekarang kan ada pandemi nih, jadi kita harus tetap menjaga prokes dan tetap saling mengingatkan satu sama lain yang tidak menaati. Seperti di Solo, kebijakan social distancing dan perubahan perilaku kemungkinan akan dipertahankan untuk beberapa waktu. Perubahan perilaku, apaan tuh? Kayak gini, semisal ada seseorang yang sedang berjalan-jalan di Keraton Solo dan tidak memakai masker. Kemudian ia tidak sengaja bertemu dengan temannya. Di situ ia lalu mengobrol dengan jarak yang terlalu dekat. Kemudian ada petugas yang melihatnya dan menegurnya agar segera memakai masker dan menjaga jaraknya agar tidak menambah jumlah COVID-19. Lalu seseorang dan temannya tersebut pun menaatinya dan segera menjaga jaraknya dan memakai maskernya. Seperti itu. Pola hidup sehat itu dimulai dari diri sendiri. Otomatis, jika dirinya sehat, sekitar lingkungan kita juga akan menjadi sehat. Jadi, pola hidup sehat itu sebenarnya merupakan kesadaran dari diri sendiri, bukan harus dipaksakan. Oh gitu ya, oke deh. BTW guys, aku nemu artikel sejarah Solo nih. Aku juga nemu nih. Baca aja yuk. The tumultuous Mataram Sultanate due to the Trunajaya rebellions in 1677, its capital city by Sri Susuhunan Amangkurat II was moved to Kartasura during the reign of Sri Susuhunan Pakubuwana II. Mataram was attacked by Chinese rebellions support by the anti-VOC Javanese in 1742, and Mataram, which was based in Kartasura Ville. The Kartasura place built which has been destroyed and is considered polluted. Sri Susuhunan Pakubuwana II then ordered Temanggung Hanggawangsa with Temanggung Mangkuyuda as well as the commander of the Dutch troops, J.A.P. van Hoberthof, to find the location of the new capital city or place. For this reason, a new place was built to 20 km to the southeast of the Kartasura, to be raised in the village of Salah.
not far from Bengawan Solo. After the royal place was complete and occupied, the name of Salah village was changed to Surakarta Hadiningrat. The word Sura in Javanese means courage and Karta means prosperous, with the hope that Surakarta becomes a place where its inhabitants are people who always dare to fight for the good and prosperity of the country and nation. It can also be said that the name Surakarta is the opposite of the Kartasura. This place was also a silent witness to the handover of the sovereignty of the Sultanate of Mataram by Sri Susuhunan Pakubuwono II to the VOC in 1749 after the Gianti Agreement in 1755. This place was later made the official place for the Kartasura Sultanate. Takjub banget sih, di Solo budayanya masih kental gitu. Ada keraton, batik, dan sebagainya. Ngomong-ngomong batik nih, di Solo tuh banyak banget kerajinan batik, terutama di Kampung Batik Laweyan. Itu di sana kita bisa beli batik dan juga bisa bikin batiknya juga loh. Terus ada juga toko pakaian khusus batik tuh. Ada di Oya Batik, terus juga ada di Danau Hadi. Di Solo, batik ada dua cara pembuatannya. Ada batik tulis yang masih pakai canting itu, sama batik cap pakai cetakan gitu. Semuanya bagus-bagus batiknya. BTW, batik kan ada berbagai macam tuh. Aku mau bahas yang batik trigonometri deh. Jadi nanti batiknya tuh ada gambar segitiganya gitu loh. Nah, cara membuatnya dengan menentukan luas yang mau dipakai. Contohnya kayak gini nih. Luas segitiga sama dengan setengah dikali 3 dikali 5 dikali sin 30 derajat sama dengan setengah dikali 3 dikali 5 dikali setengah sama dengan 15/4 atau 3,75 cm. Gitu caranya. Lah, ternyata ada hitungannya. Ya adalah pastinya. Kalian tahu W.S. Rendra nggak sih yang penyair kelahiran Solo 7 November 1935 itu loh. Ternyata dia tidak hanya jadi penyair, tetapi dia juga dramawan, pemeran, dan sutradara teater berkebangsaan Indonesia. W.S. Rendra sudah meninggal 6 Agustus 2009 lalu. Oh, yang karyanya tuh ada Orang-orang di Tikungan Jalan tahun 1954, Bebop Lambatnya Rata-Rata, Tito Minikata tahun 1967, Sekda tahun 1977, Selamatkan Anak Cucu Sulaiman, Mastodon dan Burung Kondo tahun 1972, Hamlet terjemahan dari karya William Shakespeare, Macbeth terjemahan dari karya William Shakespeare, Oedipus Sang Raja terjemahan dari karya Sophocles sebelum diterjemahkan berjudul Oedipus Rex. Lysistrata karya terjemahan dari Aristophanes, Oedipus Dicolonus atau Oedipus Mangkat terjemahan dari Sophocles, Antigone terjemahan dari Sophocles, Kasidah Berzanji, Lingkaran Kapur Putih, Panembahan Reso tahun 1986, Kisah Perjuangan Suku Naga, Salawat Berzanji, dan yang terakhir yaitu Sobat. Sama puisi gak sih? Puisi yang judulnya Gugur. Nah, isinya kayak gini nih. Puisi Gugur karya W.S. Rendra. Ia merangkak di atas bumi yang dicintainya. Tiada kuasa lagi mendekat. Telah ia lepaskan dengan gemilang pelor terakhir dari bedilnya ke dada musuh yang merebut kotanya.
Ia merangkak di atas bumi yang dicintainya. Ia sudah tua, luka-luka di badannya bagai harimau tua. Susah payah ajal menjeratnya. Matanya bagaikan saga, menatap musuh pergi dari kotanya. Sesudah pertempuran yang gemilang itu, 5 pemuda mengangkatnya, diantaranya anaknya. Ia menolak dan tetap merangkak menuju kota kesayangannya. Nah, iya benar tuh yang itu. Oke guys, sekarang kan lagi pandemi ya, jadi kita harus tetap menjaga pola hidup sehat loh ya. Caranya tuh kayak misalnya makan sayur, buah-buahan gitu, bisa dimasak, dimakan sebagai lalapan, atau dibuat menjadi jus. Setiap hari pastinya kita akan membutuhkan energi untuk bisa beraktivitas dengan baik kan. Nah, energi tersebut dapat didapat dari makanan yang kita konsumsi. Makanan dapat meningkatkan kesehatan tubuh jikalau memiliki kadar gizi yang seimbang. Saat kita mengkonsumsi makanan, sebetulnya kita sedang mengubah energi kimia yang terdapat dalam makanan yang kita konsumsi menjadi sebuah energi. Energi tersebut kita gunakan untuk melakukan aktivitas seperti bekerja, mengendarai sepeda, menimba air dari sumur, dan lain-lain. Aku tahu, contoh sayurannya tuh kayak melinjo. Nama lainnya Gnetum gnemon yang tergolong dalam tumbuhan berbiji terbuka atau Gymnospermae. Kalau contoh buahnya itu jambu air yang tergolong dalam tumbuhan berbiji atau Spermatophyta. Oh iya guys, bicara soal makanan, aku mau kasih tahu nih bahwa kita juga harus menjaga berat badan kita loh dengan cara berolahraga. Bisa dilakukan dengan melakukan jogging, karena saat kita melakukan jogging ada pembakaran pada simpanan energi tubuh kita dalam bentuk lemak. Tubuh berubah menjadi energi, baik energi kinetik karena ada kecepatan gerak dalam tubuh, maupun berubah menjadi energi potensial karena posisi tubuh yang berubah ketinggiannya. Usaha untuk mengubah kecepatan dan ketinggian tubuh manusia inilah juga berarti mengubah energi kinetik sekaligus energi potensial. Wih, detail banget. Nah, kita udah berbincang banyak banget nih. Sebentar lagi kan kita umat Kristiani juga akan memperingati masa Paskah dan Jumat Agung. Karena sedang menghadapi pandemi virus corona yang semakin memakan banyak korban, hanya ada pemimpin gereja baik pastor maupun pendeta serta petugas yang hadir di gereja untuk memandu umat yang menyaksikan proses ibadah dari rumah masing-masing. Umat Kristiani diminta untuk tidak goyah menghadapi wabah ini dan tetap berserah menghadapi ini seperti Yesus yang rela memangku salib untuk menebus dosa manusia. Jumat Agung bisa menjadi sebuah semangat dan keyakinan serta keimanan kita bahwa COVID-19 akan bisa berlalu di negara kita. Dia meminta umat Kristiani tetap membangun rasa cinta kasih dan kelemah lembutan dengan sesama. Begitu juga pemimpin negeri ini. Hanya dengan cinta kasih dan kelemah lembutan saja kita akan bisa mengalahkan COVID-19. Nah guys, kita udah ngobrol sepanjang ini dan kita udah ada di penghujung podcast nih, udah selesai. So, terima kasih ya buat teman-teman yang udah mendengarkan podcast kita kali ini dan sampai jumpa lagi.